flashing 6 a.m. Cold floor. Malam yang seharusnya menjadi panggung kebesaran di Santiago Bernabeu justru berubah menjadi aib besar bagi Real Madrid. Kesombongan dan tindakan diskriminatif dari segelintir supporter di luar stadion langsung dibayar lunas dengan pil pahit kekalahan memalukan di atas lapangan hijau. Niat hati ingin menjatuhkan mental lawan dengan nyanyian bernada rasis dan Islamofobia. Supporter tuan rumah malah harus tertunduk lesu melihat tim kesayangan mereka dipecundangi oleh raksasa Jerman Bayern Munich. Kekalahan tipis ini bukan hanya mengancam peluang Los Blancos untuk melaju ke babak semifinal Liga Champions, tetapi juga memicu gelombang kemarahan global. Kini ancaman yang lebih menakutkan datang dari luar lapangan. Tindakan rasis tersebut dikabarkan akan diusut oleh RFEF dan FIFA dan berpotensi membuat sponsor utama asal Timur Tengah murka dan mengancam untuk mencabut dukungan finansial mereka. Racing for the train. Head full of half-built dreams. Soaked in yesterday's rain. Every little you can't call can. Laga perempat final leg 1 Liga Champions pada Selasa 7 April 2026 berakhir sangat tragis bagi kubu tuan rumah. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di megahnya Santiago Bernabeu, Real Madrid justru harus menundukkan kepala dan mengakui keunggulan tim tamu Bayern Munich dengan skor akhir 1-2. Mengingat tempo permainan yang cepat, jalannya pertandingan di babak 1 dan babak 2 secara keseluruhan murni dikendalikan oleh efektivitas serangan mematikan dari kubu lawan. Tim tamu asal Jerman tersebut sukses mencuri momentum dan menyerangkan 2 gol yang meruntuhkan mental pertahanan tuan rumah. Sementara itu, kubu Real Madrid hanya mampu memberikan respons yang terlambat dengan mencetak 1 gol balasan di pertengahan babak 2 untuk memperkecil ketertinggalan. Hasil 1-2 ini jelas menjadi kerugian yang sangat masif. Kekalahan di kandang membuat posisi Real Madrid kini benar-benar berada di ujung tanduk. Menatap pertandingan leg 2 yang akan digelar di Allianz Arena pada 16 April 2026 mendatang, Bayern Munich sudah mengantongi keunggulan agregat 2-1. Kondisi ini membuat misi lolos ke semifinal menjadi sangat berat. Skuad Los Blancos wajib menang dengan selisih 2 gol di laga nanti di kandang lawan. Kekalahan memalukan di atas lapangan seolah menjadi karma instan atas kelakuan buruk yang ditunjukkan oleh sekelompok supporter Real Madrid sebelum laga dimulai di luar stadion. Beredar sebuah video yang memperlihatkan gerombolan supporter Los Blancos berkumpul di luar Santiago Bernabeu dan secara kompak menyanyikan chant yang sangat rasis dan syarat akan Islamofobia. Mereka dengan lantang meneriakkan kalimat berbahasa Spanyol yang memiliki arti Muslim yang tidak melompat. Aksi bernada diskriminasi agama ini langsung memicu badai kritik keras dari seluruh penjuru dunia. Tindakan ini dinilai sangat ironis dan memalukan. Bagaimana tidak, Real Madrid sendiri saat ini diperkuat oleh beberapa pemain bintang yang bangga memeluk agama Islam, seperti Antonio Rudiger, Brahim Diaz, dan talenta muda Arda Güler. Tidak hanya menyinggung pemain sendiri, kelakuan rasis supporter ini juga beresiko tinggi memancing kemarahan sponsor utama klub. Seperti yang kita ketahui, bagian dada jersey Real Madrid disponsori penuh oleh Fly Emirates, sebuah maskapai penerbangan raksasa yang berasal dari negara Muslim, yaitu Uni Emirat Arab. Jika sentimen anti-Muslim ini dibiarkan oleh pihak klub, bukan hal yang mustahil sponsor raksasa tersebut akan merasa tersinggung dan memutus kontak kerjasama secara sepihak. Jejak kelam chant anti-Muslim di Spanyol. Tindakan memalukan berupa nyanyian yang melecehkan penganut agama Islam ini ternyata bukan hal yang baru pertama kali terjadi di ranah sepak bola Spanyol. Chant diskriminatif yang dinyanyikan oleh gerombolan supporter Real Madrid di luar Santiago Bernabeu tersebut sebenarnya merupakan sebuah adaptasi dari insiden serupa yang pernah mencoreng nama baik timnas Spanyol. Beberapa waktu lalu, nyanyian anti-Muslim ini menggema dengan keras di tribun RCDI Stadium Barcelona saat pertandingan persahabatan antara timnas Spanyol berhadapan dengan timnas Mesir.
Saat itu sekelompok supporter secara sengaja membuat nyanyian untuk meledek umat muslim. Insiden ini seketika mengundang kecaman luas dari berbagai pihak. Bahkan bintang muda timnas Spanyol yang secara terbuka memeluk agama Islam, Lamine Yamal, turun tangan langsung mengecam habis-habisan tindakan supporter negaranya karena ia merasa sangat terhina. Merespon kejadian fatal dan memalukan tersebut, otoritas tertinggi sepak bola dunia FIFA tidak tinggal diam. Mereka langsung membuka proses penyelidikan disiplin secara resmi. Selain itu, unit kepolisian lokal juga ikut turun tangan menyelidiki kasus ini karena nyanyian tersebut murni dikategorikan sebagai bentuk rasisme dan merupakan perbuatan kriminal. Federasi sepak bola setempat pun terancam sanksi denda yang sangat besar hingga hukuman penutupan area tribun. Sangat disayangkan virus kebodohan ini justru menyebar di negara yang pemerintahannya dikenal sangat respek terhadap Islam. Beban mental dan psikologis yang harus dipikul oleh skuad Los Blancos menatap pertandingan leg 2 di Jerman dipastikan akan sangat luar biasa berat. Di satu sisi, para pemain dituntut harus fokus 100% menyusun strategi demi membalikkan defisit ketertinggalan agregat dari Bayern Munich. Run toward the sound where your heart beats getting loud. Namun di sisi lain, keharmonisan ruang ganti rawan terganggu oleh isu sensitif ini. Para pemain muslim di dalam skuad tentu merasa tidak dihormati dan sangat kecewa mengetahui ada supporter sendiri yang secara terbuka menghina keyakinan mereka. Jika pihak manajemen klub lambat atau gagal mengambil tindakan tegas untuk mengutuk para pelaku rasisme tersebut, keretakan internal antar pemain sangat mungkin terjadi. Lebih jauh lagi, jika Real Madrid akhirnya benar-benar gagal membalikkan keadaan dan harus tersingkir secara menyakitkan dari panggung Liga Champions pada 16 April nanti, efek dominonya akan sangat mengerikan. Ditambah dengan potensi ancaman sanksi berat dari pihak UEFA, serta mundurnya sponsor utama akibat skandal diskriminasi ini, maka musim ini akan dicatat sebagai sebuah bencana total. Ini bisa menjadi tanda berakhirnya era kejayaan Los Blancos akibat arogansi pendukungnya sendiri. Run toward the sound where your heart beats getting louder. Pada akhirnya, semua yang terjadi ini jadi pelajaran besar bagi Real Madrid. Sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal sikap dan rasa saling menghargai. Kalau masalah ini tidak segera dibenahi, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekedar kekalahan di lapangan. Nama besar klub bisa tercoreng, hubungan dengan pemain bisa terganggu, bahkan masa depan tim ikut dipertaruhkan. Sekarang, jawabannya ada di tindakan nyata. Apakah Real Madrid bisa bangkit, memperbaiki kesalahan, dan membuktikan diri sebagai klub besar yang sesungguhnya, atau justru semakin terpuruk karena ulah pendukungnya sendiri?